Ya, selamat datang Bapak Ibu sekalian di Anda bertanya saya menjawab bagian yang kedua. Pada hari ini kita akan kembali menayangkan tanya jawab seperti yang sudah ada di bagian yang pertama. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit memberikan suatu hal yang membedakan antara kita belajar melalui tanya jawab ini dengan kita mengikuti pelatihan. Jadi bedanya adalah kalau kita mengikuti tanya jawab seperti ini bagus untuk Bapak Ibu sekalian yang memang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan pengetahuan secara menyeluruh dari budidaya lobster air tawar ini, namun ada suatu masalah dan kendala. Nah, itu bisa terjawab dengan tanya jawab singkat. Jadi dengan tanya jawab singkat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di perjalanan budidaya lobster. Tetapi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih baru mulai dari nol, saran saya sebaiknya Bapak Ibu sekalian mulai dengan mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Karena tujuan dari pelatihan ini adalah menjelaskan keseluruhan dari awal sampai akhir. Sehingga Bapak Ibu sekalian mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai budidaya lobster. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai budidaya lobster, baru kemudian Bapak Ibu sekalian bisa memutuskan, misalnya mau pakai kolam yang mana. Bapak Ibu sekalian kalau belum mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh, Bapak Ibu sekalian hanya menjalankan usaha lobster berdasarkan apa kata orang, begitu. Nanti begitu Bapak Ibu sekalian udah mengetahui secara menyeluruh, bisa jadi Bapak Ibu sekalian akan berubah pikiran. Oh, ternyata kalau seperti ini, saya harusnya dari awal tuh bikin kolamnya seperti ini. Kayak gitu kira-kira. Karena kalau kita hanya sekedar belajar sepotong-sepotong ya, memang dari YouTube kita bisa belajar banyak hal begitu. Cuma kadang-kadang kalau kita nontonnya atau kita belajarnya hanya sepenggal-sepenggal, maka kita seperti orang buta yang kemudian dia coba meraba, ini binatang di depan saya ini apa. Kemudian binatang yang di depan ini dia pegang-pegang kok badannya panjang ya. Oh, ini kayaknya ular. Terus satu lagi pegang, ini ceritanya yang dipegang gajah gitu ya. Gajah dipegang belalainya, wah ini kayaknya ular. Begitu dia pegang pahanya, wah gede banget nih. Ini kayaknya pohon atau apalah kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita hanya melihat separoh-separoh, maka kita tidak mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai budidaya lobster. Bapak Ibu sekalian, saya sangat ingin sekali membantu Bapak Ibu sekalian di dalam usaha lobster air tawar ini. Dan salah satu media yang saya gunakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian, selain daripada video-video YouTube ini dan juga tanya jawab dan sebagainya, saya juga ingin sekali membantu Bapak Ibu sekalian melalui pelatihan-pelatihan yang saya adakan. Dan pelatihan yang saya adakan ini adalah investasi sekali untuk seumur hidup. Karena begitu Bapak Ibu sekalian mendapatkan pelatihan, saya ada kesempatan untuk melatih Bapak Ibu sekalian selama 2 hari, kurang lebih sekitar 7 jam pelatihan. Dan setelah selesai pelatihan, Bapak Ibu sekalian juga saya akan terus bimbing melalui grup WhatsApp konsultasi. Jadi dengan cara ini saya bisa membantu Bapak Ibu sekalian secara maksimal, begitu. Dan memang bagi Bapak Ibu sekalian yang memang mau mengembangkan secara lebih serius lagi, secara lebih intensif dan juga dengan modal yang lebih besar, tempat yang lebih luas, itu juga ada sarana lain yang saya pakai untuk boleh membantu Bapak Ibu sekalian, yaitu melalui paket konsultan, di mana saya bisa membantu Bapak Ibu sekalian secara pribadi. Saya bisa survei tempatnya, saya bisa tes airnya dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ini maka usaha lobster yang kita lakukan bisa maksimal seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa share, subscribe dan satu lagi ya, like video ini, kiranya bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Mari kita saksikan tanya jawab bagian yang kedua. Saya akan lanjutkan dari nomor 12, Hasan Nugroho. Ada? Hadir? Hadir, Pak? Hadir? Oh iya, suaranya. Oke, Pak Hasan Nugroho bertanya, mohon info suplemen yang bagus untuk lobster air tawar dan bagaimana pengobatan lobster yang kena jamur dan bakal bertanduk. Ya, oke.
Baik, saya belum pernah ketemu sih bakteri betanduk yang mungkin kalau diperbesar baru kelihatannya. Jadi suplemen yang bagus, Bapak Ibu, saya dalam pemeliharaan lobster itu saya biasa nggak kasih yang lain selain pelet. Jadi saya hanya gunakan pelet lobster. Karena pelet lobster itu isinya kandungannya sudah lengkap. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, ada zat kapur, kalsium, dan seterusnya untuk pertumbuhan lobster. Jadi pelet itu sudah diformulasi, Bapak Ibu. Isinya itu memenuhi semua kebutuhan dia. Jadi nggak perlu ditambah apa-apa lagi. Ditambah apa-apa lagi yang lain pun tidak ada berpengaruh banyak. Pasti berpengaruh. Jadi sudah diteliti Bapak Ibu, kalau protein makin tinggi itu pertumbuhan lobster makin cepat. Tetapi seberapa cepat? Ternyata protein 40% dengan ditambahin lagi lebih berapa persen lagi, bedanya cuma sedikit. Mungkin cuma lebih cepat berapa hari atau seminggu 2 minggu pertumbuhannya lebih cepat, itu saja. Tapi nggak beda jauh. Jadi saya biasanya gunakan pelet saja. Jadi tidak perlu suplemen-suplemen yang lain. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu harus ingat, pakailah pelet lobster yang kualitasnya bagus. Saya bukannya menjelek-jelekan karena saya jualan pelet, bukan ya. Tapi saya harus kasih tahu, Bapak Ibu, pelet yang beredar di pasaran itu adalah pelet udang yang sebenarnya dibikin oleh pabrik untuk dikasih makan buat udang. Sedangkan udang itu tidak ada yang pelihara di akuarium atau di kolam semen. Ya Bapak Ibu kan udang faname dan sebagainya, akuarium di kolam semen, semuanya ditambak. Tambak itu kolam tanah. Di mana kalau di kolam tanah Bapak Ibu kasih makan udang, kemudian udang itu makanannya ada yang tersisa dan tidak termakan, maka kolam tanah itu bisa menguraikan sisa-sisa pakannya sehingga tidak jadi racun. Karena di situ ada tanah, ada bakteri pengurai. Nah, kalau Bapak Ibu piara di akuarium di kolam semen, Bapak Ibu sekarang kasih makan pelet yang sama, lalu kemudian ada sisa, maka sisa pakan itu akan merusak kondisi air karena akan menjadi racun. Dan saya perhatikan banyak pemain-pemain pemula itu mereka gagal karena faktor pakan. Jadi mereka masih pikiran piara ikan, kasih makan ikan itu kan lempar gitu ya. Nah, lobster nggak bisa gitu, ngasih makannya sedikit sekali, begitu ya. Dan sedikit itu pun juga kalau kita kasih makan kebanyakan, berlebihan, akan merusak kondisi air. Lalu sekarang pertanyaannya kan, apa bedanya Pak sama pelet yang Bapak jual? Yang saya jual, itu saya kan di sini udah 18 tahun lah ya, saya udah coba berbagai macam pelet Pak. Dan pelet yang saya sekarang pakai, itu formulasi dari Taiwan yang terbaik. Di mana pelet ini, itu dia tidak gampang hancur. Secara kualitas protein, nggak usah ngomong lagi dah, itu udah bagus. Tinggal dia, yang kedua adalah tidak gampang hancur. Sehingga ketika dikasih Bapak Ibu bandingin aja kalau mau coba, di satu akuarium kosong, nggak ada lobsternya, masukin aja 2 pelet itu. Lalu Bapak Ibu amati, selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, Bapak Ibu akan lihat, pelet-pelet yang banyak beredar di pasaran, yang bisa dibeli di Giant, di Hypermart, ya kan banyak jual tuh di botol-botolan pelet. Itu dalam waktu beberapa jam akan hancur. Akan hancur, jadi tepung. Jadi kalau nggak langsung dimakan sama lobsternya, maka dia akan hancur jadi tepung, dan itu akan bikin airnya jadi butek. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati di situ. Kemudian pengobatan terhadap lobster kena jamur dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian, pengobatan yang paling aman, yang paling praktis yang bisa dilakukan buat lobster adalah merendam lobsternya di air garam. Air garamnya tentunya harus diperhatikan, tidak boleh terlalu tinggi. Jadi kadar garam itu dalam satuan PPT namanya. Itu 1 PPT itu artinya 1 gram garam per liter air. Nah, standar di perikanan 0 sampai 3 PPT ini masuk kategori air tawar. Lalu kemudian kalau sudah 4 sampai 20 PPT ini masuk kategori air payau. Ya, tambak udang apa segala macam. Lalu 21 PPT ke atas itu masuk kategori air laut. Lobster laut itu di 35 PPT.
Nah, selama Bapak Ibu kasih lobsternya di 0-3 ppt, itu masih aman. Nah, yang biasa dipakai untuk menghilangkan bakteri itu adalah di 10 ppt. Namun tentunya karena 10 ppt ini kan udah lebih tinggi daripada 3, jadi bukan ranah hidupnya si lobster, maka kalau kasih 10 ppt pun itu hanya diberikan selama kurang lebih setengah jam, selama 1 jam. Itu saja. Kalau lebih dari itu, lobsternya juga akan stres. Kayak gitu ya. Baik. Oke, baik. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah melalui tanya jawab tadi ada menjawab 1 atau 2 mungkin pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan bisa menjawab dan juga membantu Bapak Ibu sekalian di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di dalam budidaya lobster air tawar. Dan apabila itu belum menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu sekalian tulis di kolom komentar di bawah ini pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan apabila nanti kita ada kesempatan, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian dari saya. Salam lobster. Salam lobster. Salam lobster.